Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas materi tentang energi potensial dan potensial listrik ya. Oke, jadi pertama kita akan bahas coba energi potensial. Kalau kita coba ambil contoh misalkan ada suatu muatan positif Q gitu, dan ada suatu muatan positif lainnya minus plus Q kecil gitu kan. Misalkan terpisah oleh jarak R. Kita tahu kan, misalkan kita tinjau muatan Q kecil di sini. Q kecil akan merasakan suatu gaya F ke kanan ya kan, sebesar K Q besar Q kecil per R kuadrat ke arah, kalau dalam hal ini ke arah X ya, ke arah I. Nah, saya ambil X dan Y seperti itu. Oke. Nah, kalau kita coba lihat dari skema di sini kan, kalau misalkan saya meletakkan Q besar sebelah kiri, kemudian saya letakkan Q kecil di sebelah kanan, kemudian saya lepas. Jadi pertama saya letakkan di posisi R masing-masing, minus positif Q dan positif Q kecil. Kemudian saya lepas. Kira-kira di sini juga ada gaya F, F juga dengan nilai yang sama. Kira-kira menurut teman-teman apa yang akan terjadi pada sistem dua partikel ini? Jadi kan muatan positif Q besar merasakan gaya ke kiri, muatan positif Q kecil merasakan gaya ke kanan, sehingga mereka akan tolak menolak gitu kan. Yang awalnya diam kemudian bergerak, yang Q kecil menjadi ke kanan, yang Q besar menjadi ke kiri, dan suatu saat nanti mereka punya kecepatan gitu kan, semakin lama semakin cepat. Nah, jadi bisa kita bilang ada potensi dari masing-masing muatan ini untuk bergerak. Jadi oleh karena itu kita definisikan suatu energi potensial. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat energi potensial gravitasi kan, karena ada gravitasi, suatu benda itu punya potensi untuk jatuh kan. Jadi di sini kita juga definisikan energi potensial listrik. Nah, bagaimana energi potensial listrik antar dua partikel ini? Bagaimana kita merumuskannya? Kalau di gravitasi itu kan mg kali h ya, energi potensial. Nah, sekarang untuk listrik, apa yang kita perlukan? Nah, untuk mendefinisikan energi potensial, kita bisa gunakan perumusan yang namanya ini, K Q besar Q kecil per R, bukan R kuadrat ya. Nah, jadi dan perlu teman-teman ingat, besaran energi potensial ini adalah besaran skalar. Artinya dia tidak punya vektor, tidak punya arah, cuma dia punya nilai. Nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan tandanya positif karena masing-masing positif. Jadi kalau misalkan ada contoh lain, positif Q besar, negatif Q kecil, maka dia akan merasakan gaya ke kiri, dan yang besar Q besar ini akan merasakan gaya ke kanan kan. Kalau misalkan kita tuliskan energi potensialnya, maka akan menjadi minus K Q besar Q kecil per R. Oke, minusnya datang dari minus Q ini. Kalau kita lihat ini tanda negatif, tanda positif. Di sini sebenarnya ada positif, oke. Ya kan? Ada positif. Tanda positif, tanda negatif pada energi potensial itu menunjukkan apa? Menunjukkan jenis interaksinya. Jadi kalau misalkan energi potensialnya positif, maka interaksi antar partikel itu adalah tolak-menolak. Kalau negatif artinya apa? Tarik-menarik. Kita lihat dari gaya ini kan. Gitu. Jadi kalau positif ini tolak-menolak, kalau negatif tarik-menarik ya. Ini energi potensial. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang namanya potensial listrik? Jadi kita membuang energi, kata-kata energi dari besaran ini, kita cuma ambil potensial listriknya saja. Dan potensial listrik didefinisikan sebagai V gitu kan, disimbolkan sebagai V biasanya. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu didefinisikan sebagai energi potensial listrik tiap muatan uji. Ini muatan uji ya. Dan maksudnya apa gitu kan? Ya, jadi misalkan saya punya muatan besar di sini, Q besar gitu kan. Ini Q besar nih saya
saya saya saya, saya pegang gitu, maksudnya kita buat Q besar ini nggak gerak kemana-mana. Kemudian saya letakkan muatan Q kecil di sini sebagai muatan uji. Kemudian saya lepas muatan Q kecil ini nanti. Misalkan jalannya R gitu ya. Nah, dari definisi ini nanti kita dapatkan energi potensial sistem dua partikel ini kan kita bilang plus K kecil Q besar per R gitu ya. Kemudian yang namanya muatan uji kan muatan yang diletakkan ini ya, kita minus Q kecil di sini muatan uji. Jadi kalau misalkan seperti itu maka kita bisa definisikan energi potensial listrik pada titik R. Jadi pada titik R di sini, titik R di sini titik R-nya. Nah, titik R-nya di sana oleh muatan Q besar adalah K Q per R. Jadi di sekitar partikel bermuatan Q besar ini, di setiap titik di sekitarnya, jadi di sepanjang titik ini, pokoknya di sekitar muatan Q besar ini, tiap titik memiliki potensial listrik sebesar K Q per R. R itu jarak antara muatan dan titiknya. Oke, gitu ya. Jadi kalau energi potensial listrik, kita coba cek lagi ada positif ada negatif. Nah, di potensial listrik juga ada tanda positif negatif. Jadi kalau misalkan saya ambil ini minus Q, ya. Maka di sekitar misalkan di suatu titik R di sini dari muatan Q, maka potensial di sini adalah potensial listriknya adalah minus K Q per R. Mengikuti tanda dari muatan utamanya ini. Tanda negatif di sini juga sama, menunjukkan interaksinya. Kalau kita letakkan muatan uji positif di situ maka akan menjadi tarik menarik. Seperti itu ya. Kalau di sini positif, artinya kalau misalkan kita letakkan muatan uji positif, dia akan menjadi tolak menolak. Dan kalau misalkan kita letakkan negatif, dia akan menjadi tarik menarik. Begitu pula dengan di negatif ini. Kalau misalkan saya letakkan muatan negatif di sini, di R, maka ini akan menjadi positif kan, energi potensialnya. Sehingga positif negatif pada potensial listrik itu tidak bisa menentukan apakah jenis interaksinya tolak menolak atau tarik menarik, tergantung dengan muatan uji yang diletakkan nanti. Bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Gitu ya.